Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansip Supardi. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional Jakarta, kelas C, jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan. Sebelumnya saya mohon maaf karena dalam penyajian ini saya menggunakan masker karena saya berada dalam satu pelayanan kesehatan, yaitu di tempatnya di puskesmas, yang merupakan wajib menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini yang ada di dunia dan di Indonesia khususnya cepat berakhir dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan yang merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dari dosen pembimbing Bapak Nopi Dian Natasha, Eskom MMSI. Apa sih sistem informasi kesehatan itu? Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem informasi yang di dalamnya itu berupa komponen yang kerjasama, yaitu maksudnya suatu komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan sebuah informasi fakta. Komponen informasi tersebut apa aja sih? Yang pertama adalah input. Input adalah suatu data yang masuk ke dalam informasi. Kemudian yang kedua, model. Model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik. Kemudian ada yang namanya komponen output. Komponen output merupakan hasil dari sistem informasi itu sendiri. Yang keempat, komponen teknologi. Di dalamnya terdapat proses komponen informasi. Yang kelima, ada hardware, yaitu media penyimpanan informasi itu sendiri. Yang keenam adalah software, tempat mengelola sistem informasi atau suatu komponen pengelolaan data ya. Kemudian yang ketujuh adalah basis data. Itu merupakan suatu kaitan yang tersimpan dalam suatu perangkat transkomputer. Yang kedelapan adalah komponen kontrol. Komponen kontrol itu yaitu suatu tempat penyimpanan atau pencegahan penyediaan agar tidak menjadi kerusakan informasi. Lalu kemudian proses sistem informasi sendiri itu apa aja? Nah, proses sistem informasi itu terdiri dari subsistem pencatatan dan pengumpulan data. Yang kedua ada subsistem pengelolaan data. Yang ketiga ada juga yang namanya subsistem analisis data. Kemudian yang keempat ada juga subsistem pelaporan dan penyajian informasi itu sendiri. Nah, kemudian sistem informasi kesehatan itu apa? Sistem informasi kesehatan adalah merupakan suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk penggunaan layanan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelaksanaan dan sektor pengembangan yang lainnya. Tujuan dari informasi kesehatan itu sendiri yang pertama untuk meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang keempat sebagian dasar data kejadian sistem kesehatan. Yang ketiga tadi yang keempat adalah sebagian dasar dalam pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Jadi suatu informasi yang ada di puskesmas itu kita bisa dapatkan ada dua macam sistem informasi, baik di dalam gedung dan di luar gedung ya. Itu suatu informasi yang kita bisa dapatkan. Sedangkan menurut WHO sendiri, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan. Di antaranya yang pertama adalah supervisor delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah medical product, vaksin and technology. Yang ketiga, health workforce atau tenaga medisnya sendiri. Yang keempat, health system financing, pembiayaan sistem kesehatan itu sendiri. Yang kelima, health informasi system atau sistem informasi kesehatan itu sendiri. Yang keenam, leadership and government, komponen dan dalam penelitian itu sendiri. Nah, komponen kepemimpinan dan pemerintahan maksudnya. Nah, sistem informasi kesehatan dibagi 5. Yang pertama adalah penentu kesehatan. Yang kedua, input sistem kesehatan. Yang ketiga, output sistem kesehatan. Yang keempat, hasil sistem kesehatan itu sendiri. Kemudian
ada namanya yang kelimanya itu status kesehatan itu sendiri. Nah, apa saja sih langkah-langkah pengembangan sistem informasi kesehatan itu? Yang pertama, meninjau kembali sistem yang ada. Yang kedua, menentukan kebutuhan yang ada. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi alur dari data itu sendiri. Yang keempat, desain, pengumpulan data dan cara pengumpulan data itu sendiri. 5. Pengembangan prosedur atau pemrosesan data. Yang keenam, mengembangkan program penelitian. Yang ketujuh, uji coba sistem itu sendiri. Yang kedelapan adalah monitoring evaluasi pada sistem itu. Jadi setelah kita gunakan, kita harus memonitoring dan evaluasi serta membuat rencana tindak lanjutnya untuk perkembangan sistem informasi itu sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah pengembangan mekanisme diseminasi. Yang kesembilan, mengembangkan mekanisme diseminasi itu dan data umpan balik. Data umpan balik ini bisa didapat dari media informasi baik Facebook, WA, SMS, Instagram, yang biasanya kalau di puskesmas kami itu kita menggunakan suatu media-media informasi melalui komunikasi tersebut. Biasanya kita dapat dari masyarakat dan kita akan rencanakan tindak lanjutnya dalam masukan-masukan yang ada di masyarakat itu, baik dari media informasi atau kotak saran yang ada. Nah, bagaimana dengan sistem pendukung atau DSSS? Nah, di sini adalah ada yang pertama adalah area pertama ada atau law lover, melibatkan semua manajemen baik pasiennya itu sendiri, diagnosa, keluarga, pencatatan medical record, keuangan, manajemen informasi itu sendiri. Kemudian area kedua adalah keputusan level tingkat tinggi. Nah, bagaimana sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas? Sistem informasi yang ada di puskesmas adalah suatu proses pengelolaan data kesehatan yang nantinya menjadi suatu data yang dikelola untuk membuat pengambilan keputusan serta untuk rencana tindak lanjut suatu pengembangan pelayanan di puskesmas, program-program dan data akurat yang dapat nantinya dipertanggungjawabkan di suatu pelayanan puskesmas. Adapun sistem informasi kesehatan puskesmas terdiri dari subsistem. Yang pertama adalah subsistem kependudukan. Data kependudukan yang ada di suatu wilayah itu akan dirangkum di suatu data puskesmas yang nantinya itu akan menjadikan data untuk suatu program. Yang kedua, subsistem ketenagaan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat adalah subsistem keuangan. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Yang keenam, pelaporan. Laporan ini akan kita monitoring dan evaluasi biasanya setiap bulan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh adalah subsistem penunjang. Kemudian, nah, semua subsistem ini nanti akan kita kelola dan kita perkembangkan serta dimonitoring evaluasi serta direncanakan tindak lanjut untuk tahapan berikutnya. Mungkin itu yang ada di pelayanan kami dan saya sebutkan sistem informasi kesehatan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap waspada. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin.